一度食事にでも。なんであんたみたいな。来週の火曜日の向こうの外商部とアポ取ってください。Hai semuanya, selamat datang di Celengan Film. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan menceritakan satu buah film yang berjudul The End of the Teeny World. Berkisah tentang dua orang sahabatan, sebut saja Kida dan Makoto, di mana dua sahabat ini berjuang untuk hidup tanpa orang tua. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk mari kita simak videonya. Adegan dimulai ketika seorang murid baru bernama Yoichi bersekolah di sekolah mereka. Yoichi yang sebelumnya sering menjadi sasaran bullying di sekolah lamanya, saat ini menjadi ketakutan ketika sang guru meminta dia untuk memperkenalkan diri kepada teman-temannya. Dalam kegelisahan ini, Yoichi enggan memperkenalkan dirinya. Makoto yang melihat Yoichi hanya diam saja, ia merasa terpanggil untuk menyebabkan kekacauan. Dia memaksa Yoichi untuk membuka botol Coca-Cola yang diberikannya. Namun saat dibuka, Coca-Cola itu tumpah dan mengenai guru. Akibat dari kejadian itu, Makoto dipanggil ke ruang guru. Para guru menyadari bahwa Makoto sering membuat kekacauan di sekolah. Mereka meminta Makoto untuk mengeluarkan mainan jahilnya dari dalam tasnya. Sementara itu, Yoichi menunggu di luar ruang guru, karena dia juga terkena dampak dari kejadian itu. Selama menunggu, Yoichi mendapatkan informasi bahwa Makoto tidak memiliki orang tua. Kida juga menceritakan bahwa dia dan Makoto menjadi sahabat karena keduanya tidak memiliki orang tua di sekolah ini. Usia persahabatan antara Makoto dan Kida memasuki masa SMP. Suatu hari, Makoto ingin membelikan Kida minuman, tetapi ketika Kida ingin membukanya, ternyata itu adalah sebuah prank dari Makoto. Meskipun sering melakukan kejahilan, Makoto selalu tertawa. Suatu hari, Makoto bertanya kepada Yoichi apa yang membuatnya takut. Yoichi bercerita bahwa yang paling membuatnya takut adalah ketika keberadaannya terlupakan. Karena dulu di sekolah SD, Yoichi sering dibully. Perlakuan itu membuat Yoichi sedih, karena dia hanya ingin dihargai oleh teman-temannya dan tidak ingin dilupakan. Setelah mendengar curhatan Yoichi, Makoto mengajak Yoichi untuk menemui teman-teman yang dulu pernah membulinya. Di sini Makoto langsung menghajar teman-teman itu dan meminta mereka untuk meminta maaf kepada Yoichi. Namun mereka menolak untuk meminta maaf. Akhirnya Makoto meminta maaf duluan kepada mereka. Namun ternyata itu adalah sebuah prank dari Makoto. Makoto menjelaskan kepada Yoichi bahwa prank itulah yang akan mengingatkan mereka kepada Yoichi. Ketika memasuki usia SMA, persahabatan antara Kida dan Makoto masih tetap kuat. Sambil bercerita, Yoichi memesan makanan favoritnya yaitu pasta. Akhirnya Yoichi dan Makoto mencoba makanan kesukaan Yoichi. Tiba-tiba Makoto harus pergi meninggalkan mereka karena dia harus kembali ke kelas. Kida bertanya kepada Yoichi, apa yang ingin dia lakukan setelah lulus? Yoichi bilang bahwa dia ingin menjadi seorang artis karena dia sangat suka menonton film. Namun, ketika Yoichi bertanya balik apa yang ingin Kida lakukan, dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Yoichi menyarankan untuk Kida menjadi asasin. Setelah pulang sekolah, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Yoichi bercerita bahwa dia sangat ingin melihat kembang api di musim dingin. Makoto berjanji untuk membuat kembang api seperti yang Yoichi inginkan. Di tengah cerita ini, mereka juga mengungkapkan rasa sakit jika mereka harus hidup tanpa satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi lebih kuat dengan kedatangan Yoichi. Yoichi hadir dalam kehidupan mereka dan membuat persahabatan antara Kida dan Makoto semakin nyaman. Untuk mengabadikan momen itu, Yoichi meminta Kida dan Makoto untuk berfoto bersama. Saat mereka sudah lulus sekolah, Kida mengajak Yoichi jalan-jalan bersama. Ketika mereka sedang menyeberangi jalan, Kida mengungkapkan perasaannya kepada Yoichi. Yoichi terkejut dan terdiam. Kemudian Yoichi mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Kida. Namun pengakuan mereka agak terlambat karena sebelumnya
Makoto sudah menyatakan cinta kepada Yoichi terlebih dahulu, dan Yoichi pun menerima cinta dari Makoto. Setelah lulus sekolah, Makoto bekerja di sebuah bengkel mobil. Makoto mendapatkan apresiasi dari bosnya sehingga dia mengajaknya untuk bersalaman. Namun, ternyata itu hanya lelucon dari Makoto. Setelah itu, ketika Yoichi dan Makoto hendak menyeberang, Yoichi segera menghentikan langkah Makoto. Yoichi marah kepada Makoto karena Makoto menyeberang tanpa menekan tombol. Yoichi mengatakan bahwa tombol ini tidak akan berguna jika tidak digunakan. Malam harinya, Makoto menemui Kida yang masih berada di bengkel. Makoto mengatakan kepada Kida bahwa dia ingin memberikan kejutan kepada Yoichi, yang disebut operasional proposal. Makoto ingin memberikan sebuah kejutan berupa kembang api dan kemudian dia akan melamar Yoichi. Bahkan, Makoto sudah menyiapkan cincin untuk Yoichi. Di sini Makoto meminta Kida untuk mengenakan baju Santa Claus untuk menghibur Yoichi. Malam itu, Kida dan Makoto sibuk menyiapkan kembang api. Makoto tidak sabar menunggu kedatangan Yoichi. Namun karena Yoichi tidak kunjung datang, akhirnya Makoto memutuskan untuk menjemputnya. Kida yang masih menunggu akhirnya curiga kenapa Yoichi datangnya lama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk menyusul Makoto. Kida pun teriak memanggil Makoto yang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Kida langsung mendekatinya. Kida sangat terkejut dengan apa yang Kida lihat. Makoto menangis saat melihat Yoichi sudah meninggal akibat kecelakaan, sambil memegang cincin yang akan diberikan kepada Yoichi. Makoto tidak tinggal diam. Dia menyimpan pecahan kaca lampu mobil yang menabrak Yoichi. Malam itu, hati Makoto sangat hancur melihat sang kekasih meninggal di hadapannya. Ia pun merasakan perasaan kehilangan yang mendalam. Sejak kematian Yoichi, Makoto kehilangan semangat dalam bekerja. Namun suatu hari, tak disangka ada seorang pelanggan datang ke bengkel dengan mobil mewahnya. Wanita itu langsung meminta para mekanik untuk memperbaiki mobilnya. Kida yang melihat kerusakan mobil mewah itu segera memanggil bosnya. Sementara itu, Makoto yang masih berdiri di sana langsung mendekati kerusakan mobil itu. Makoto benar-benar memperhatikan dan mengamati kerusakan mobil dengan seksama. Ia mencoba mencocokkan pecahan kaca lampu mobil dan ternyata sangatlah cocok. Makoto merasa terkejut dan terdiam dalam keheningannya sambil menatap wajah wanita itu. Makoto bertanya kepada wanita itu, apa yang menyebabkan mobilnya rusak? Wanita itu menjawab bahwa dia menabrak seekor anjing. Dia tidak ingin repot dan harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Makoto cukup terkejut ketika mengetahui bahwa kejadian itu telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Makoto penasaran dan bertanya tentang kondisi anjing itu setelah tertabrak. Tanpa rasa bersalah, wanita itu menjawab bahwa mungkin anjingnya sudah mati. Makoto menatapnya dengan penuh kekesalan. Namun Makoto tidak menyerah dan kembali mendekati wanita itu ketika sedang menunggu taksi. Akhirnya, ia mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun wanita itu menolaknya dengan menatap penampilan Makoto dari atas ke bawah dengan angkuh. Makoto mencoba mengejar dan memberikan wanita itu kejutan berupa setangkai bunga mawar. Makoto meminta wanita itu untuk mengambil bunganya dan kemudian menarik benang pada bunga itu. Ternyata itu hanyalah sebuah lelucon dari Makoto. Wanita itu menganggapnya sebagai hal yang sangat bodoh. Akhirnya wanita itu mengembalikan bunganya ke Makoto. Setelah wanita itu pergi, Kida bertanya kepada Makoto apa yang mereka omongkan. Makoto bercerita jika ia bisa mendapatkan wanita itu. Baginya, ini bukan masalah tentang dunia yang berbeda. Tak lama setelah itu, Makoto mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menghilang. 2 tahun kemudian, bos bengkel meminta bantuan Kida untuk mengatakan kepada Makoto. Sudah lama ia menghilang dan bengkelnya sudah bangkrut. Bos bengkel menyarankan untuk mencari Makoto. Kida pun mencari Makoto dan menemukan ia tinggal di sebuah tempat tinggal yang murah. Makoto mengaku telah mengumpulkan uang selama ini untuk membeli sebuah perusahaan minuman wine senilai 45 juta yen sebagai upaya untuk menjadi seseorang yang pantas untuk Lisa, yaitu wanita misterius yang memperbaiki mobilnya kala itu. Makoto meminta bantuan Kida untuk menjalankan operasi proposal, yaitu suatu rencana untuk mendekati Lisa dan menyatakan cintanya. Setelah itu, Kida mendatangi salah satu klien, di mana tugas Kida sebagai negosiator. Di sini Kida memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keinginan klien pada hal-hal yang tidak wajar. Akhirnya, Kida bernegosiasi untuk membeli identitas dari seseorang. Sementara itu, Makoto menjalani kehidupan yang keras.
Untuk mendapatkan banyak uang, ia bekerja sebagai mediator di tempat perjudian. Meskipun pekerjaannya berbahaya, Makoto sangat profesional dalam pekerjaannya. Setelah selesai bekerja, keseharian Makoto adalah menonton Lisa di TV. Dia terus mengagumi kecantikannya dan berusaha untuk mendekatinya. Tiba-tiba saja Kida datang untuk memberikan identitas baru kepada Makoto sebagai bagian dari operasi proposal. Identitas baru itu akan membantu Makoto untuk mendekati Lisa tanpa kecurigaan. Keesokan harinya, Makoto mendatangi pemilik perusahaan minuman wine di rumah sakit. Dia membawa uang sebesar 45 juta yen. Setelah itu, Makoto menjadi pemilik perusahaan minuman wine. Dengan identitas baru, Makoto sibuk menghadiri berbagai macam pertemuan meeting. Akhirnya Makoto berhasil mencapai kehidupan yang setara dengan Lisa. Suatu hari, Kida datang mengunjungi apartemen Makoto dan sangat kagum dengan tempat tinggal barunya sebagai pemilik perusahaan wine. Di sini Makoto mengundang Kida untuk minum wine di sana. Kida bercerita kepada Makoto mengenai masa sekolah Kida dulu, dari SD sampai SMA. Dan juga tentang bengkel tempat Kida bekerja dulu yang sekarang telah menghilang. Ternyata Makoto sudah mengetahui semua cerita yang Kida sampaikan. Setelah itu, karena sudah resmi menjadi orang kaya, Makoto juga diundang dalam acara Crazy Rich. Di sana juga ada bapaknya Lisa. Dan tentu saja di sana juga ada Lisa yang ikut berpartisipasi. Makoto yang mengetahui ada Lisa, pandangannya tidak bisa berpaling dengan wanita cantik itu. Akhirnya Makoto bisa bertemu langsung dengan Lisa lagi. Namun ketika Makoto ingin menyapa Lisa, sayangnya Lisa datang dengan pacarnya. Setelah mereka pergi, Makoto menelpon dan memberitahu Kida untuk segera menghabisi pacar Lisa. Kida pergi ke rumah pacar Lisa dan Kida langsung melakukan negosiasi. Kida meminta pacar Lisa untuk segera meninggalkan Lisa. Jika tidak mau, Kida tidak akan segan-segan menembaknya mati di tempat. Setelah itu, Makoto kini mendapatkan apa yang dia mau. Makoto menghabiskan banyak waktu bersama Lisa sampai Lisa benar-benar jatuh cinta kepadanya. Suatu hari, Makoto memberitahu Kida tentang tujuan proposal operation ini, yaitu untuk menghidupkan kembali keberadaan Yoichi. Saat Makoto memberikan cincin kepada Yoichi, itu adalah akhir dari misi proposal operation. Tapi Kida masih bingung dengan maksud Makoto memberikan cincin itu kepada Lisa. Akhirnya, Kida memberitahu Makoto bahwa rencana balas dendam ini tidak memiliki arti. Di sini, Makoto sangat memohon bantuan dari Kida karena usahanya ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan Kida. Namun, saat sedang berbicara dengan Kida, tiba-tiba saja Lisa datang untuk menjemput Makoto. Akhirnya Kida mengerti dan menyimpan kertas rencana itu. Hari berikutnya, bos Kida meminta bantuan Kida untuk memberikan koper itu kepada Makoto. Setelah itu, Kida langsung bergegas menuju apartemen Makoto. Saat di apartemen, ternyata koper itu berisikan bahan peledak. Sebagai ucapan terima kasih, Makoto memberikan Kida minuman wine dan mempersilahkan Kida untuk duduk. Ternyata, kursi yang diduduki oleh Kida adalah prank dari Makoto. Dia sedang menguji remote kontrolnya berfungsi dengan baik atau tidak. Dan hari Natal pun tiba. Makoto dan Kida bersiap-siap untuk menjalankan rencana mereka, di mana Kida memakai kostum Santa Claus sesuai dengan permintaan Makoto. Namun tiba-tiba Kida mendapatkan telepon dari Makoto yang mengatakan jika Makoto akan memberikan sebuah prank kepada Kida. Padahal sebenarnya Kida juga mempersiapkan prank untuk Makoto. Namun Makoto hanya membalasnya dengan tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan segera menjemput Lisa. Rencana mereka pun dilakukan dengan sukses. Mereka berhasil membajak seluruh TV dan membuat acara Natal yang disiarkan oleh Lisa dengan kamera tersembunyi. Para pengunjung yang menonton acara itu sangat antusias karena mereka berpikir ini adalah siaran langsung dari Lisa yang merupakan seorang model terkenal. Setelah itu, Makoto sedang berada di kamar hotelnya dan mengobrol dengan Lisa. Ia memberitahukan Lisa bahwa pertemuan pertama mereka terjadi 10 tahun yang lalu di bengkel mobil. Lisa tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Makoto, tetapi Makoto menjelaskan bahwa selama ini ia berbohong mengenai identitasnya. Ia sebenarnya adalah seorang mekanik di bengkel mobil. Lisa tetap tidak bisa mengingatnya.
Untuk mengingatkan Lisa, Makoto memberikan sebuah bunga mawar merah kepada Lisa. Saat Lisa menarik benang pada tangkai bunga itu, ia mengingat kembali momen ketika bertemu dengan Makoto. Makoto menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu, saat mereka pertama kali bertemu di bengkel mobil, Makoto berusaha untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli suatu perusahaan. Tujuan Makoto adalah untuk mencapai tingkat kesetaraan hidup yang sama dengan Lisa, sehingga ia bisa mendekatinya. Di sini, Lisa salah paham dan berpikir bahwa perjuangan Makoto selama ini adalah untuk mendekatinya dan bisa bahagia bersama. Makoto meminta Lisa untuk menarik benang di bunga mawar tadi. Dan ketika Lisa melakukannya, terdapat sebuah cincin yang keluar dari benang itu. Lisa mengira cincin itu akan diberikan untuknya. Namun sebenarnya, cincin itu adalah untuk Yoji. いや、これはリサのための指輪じゃないよ。 Setelah itu Makoto memberikan pecahan kaca lampu mobil kepada Lisa dan menjelaskan keberadaan Yoji. Ia juga menunjukkan sebuah foto Yoji kepada Lisa, yang mana Yoji adalah teman baik Makoto. Namun Lisa menyebutkan itu sebagai seekor anjing yang mati tertabrak. Setelah mengetahui kecelakaan yang menimpa Yoji, Makoto langsung melapor ke pihak kepolisian. Makoto telah menunggu informasi dari kepolisian tentang kematian Yoji, tapi tidak ada informasi yang pernah datang. Bahkan berita di koran dan televisi tidak pernah memberitakan tentang kejadian kecelakaan itu. Makoto menyadari bahwa ayahnya Lisa adalah seorang pejabat, dan dia mampu menghapus jejak hidup seseorang dan mampu membuat kecelakaan yang terjadi seolah-olah tidak pernah terjadi. Akhirnya, Lisa mengaku bahwa dialah yang menabrak Yoji. Di sini, Lisa tidak menyadari bahwa dia sedang mengakui perbuatannya di depan semua orang. Makoto yang mendengar pengakuan dari Lisa sangat marah dan langsung mengeluarkan remote control, dan disitulah Kida baru sadar bahwa rencana yang Makoto lakukan adalah melakukan bom bunuh diri. Kida yang panik langsung menelpon mencari keberadaan Makoto sebelum semuanya terlambat. Namun sayang, Makoto telah memencet tombol dan ledakan tak bisa dihindarkan. Dan film pun tamat.